Mari kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita semua. Kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, urapi pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati rahmati setiap hati dan jiwa kami semua. Sebab kami rindu untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan-Mu atas setiap kami semua. Dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak yang terberkati lewat setiap pelayanan Pastor Deso, khususnya di program Bapak Ibu Saudari ya, Refresh dan Reset. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar terberkati lewat refresh dan reset setiap hari. Ya, saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada, seperti Ibu Rayatu, ya seperti Ibu Rosalina, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, God bless you yang sudah menulis, terberkati tentunya buat kalian semua. Saudara jangan ragu-ragu untuk tap-tap layar ya. Kita tembuskan kalau bisa setiap pagi 100.000 tap-tap love ya Bapak Ibu Saudara. Ini baru 42.200-an mungkin. Ya saudara jangan ragu untuk tap-tap layar, saudara jangan ragu untuk berbagi gift dan lain sebagainya, di repost lalu kemudian di share. Itu juga dalam rangka Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan untuk meluaskan setiap algoritma untuk menjangkau lebih besar lagi setiap jiwa-jiwa di luar sana yang menggunakan TikTok khususnya. Dan kita berdoa ketika mereka ada di channel Pastor Deso, enggak mereka scroll, tetapi biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati teman-teman kita semua ya. Saudara, itu semua kita bisa lakukan bersama-sama lewat channel ini dalam rangka memberitakan Injil, khususnya di channel Pastor Deso di TikTok. Saudara, terima kasih buat kalian semua yang sudah menulis dari Sidoarjo, ya, dari Malaysia, dari Kalideres, dari Jawa Timur. Thank you buat kalian yang sudah menulis dari Sabah, dari Bekasi, Bu Ende Kaban, selamat pagi. Ya, dari Sarawak Malaysia, Bu Agnes Simba, Bu Rosita Maria, Johor Malaysia. Ya, setiap kita semua, Pangkalan Bun, Cipondoh. Thank you buat kalian yang sudah menulis ya, teman-teman semua. Dari Malaysia juga, Bu Asina Silaban, Magdalena dari Semarang, Surabaya, Widya Eti, Sabah Malaysia, Bumi Rela, terberkati Bu Mei dari Batam, God bless you ya, orang-orang Batam. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini atau di momen ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara mungkin ada waktu atau pernah kita memiliki waktu-waktu demikian di dalam setiap hidup kita semua. Kita sedang merasa seperti sedang berjalan di sebuah labirin yang tidak ada ujungnya. Saudara, kalau labirin itu ya saudara masuk ke satu tempat ya, itu kayak ada permainan di kotak gitu Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian kita masuk satu tempat, kita harus keluar di pintu yang satu lagi, exit, dan itu mesti cari-cari jalan. Itu labirin ya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita tuh seperti sedang berjalan di sebuah labirin yang tidak ada ujungnya. Dinding-dindingnya tinggi, terbuat dari masalah keuangan yang tak kunjung selesai. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belum lagi dari diagnosis dokter yang menakutkan, belum lagi kesepian di tengah-tengah keramaian, atau dari doa-doa yang seolah-olah hanya bergema dalam ruang kosong di kamar kita masing-masing atau di ruang doa kita masing-masing. Kita berputar-putar, mencoba setiap sudut di dalam setiap hidup kita semua, mencari pintu keluar, sampai akhirnya kaki kita menjadi lelah, hati kita menjadi menyerah, dan kita duduk di lantai labirin itu. Dan yang paling kita rasakan hanyalah dinginnya tembok, ya, dinginnya tembok batu, dan senyapnya keputusasaan. Saudara, Tuhan berfirman di dalam Yesaya 43 ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan Dia tidak hanya akan membawa kita keluar dari labirin itu, Dia akan menciptakan sebuah jalan raya di tengah-tengahnya. Marilah kita buka hati untuk mendengar janjinya pada kesempatan saat hari ini. Satu ketika ada seorang bapak sedang menjenguk seorang sahabatnya yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Lalu kemudian di ruang tamunya, Bapak Ibu Saudari, ada sebuah tanaman hias ya di dalam pot yang sudah hampir mati. Daun-daunnya mengering,
berwarna coklat dan gugur. Tanahnya retak-retak. Bapak ini berpikir tanaman itu sudah tidak tertolong lagi. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian Bapak ini berkunjung lagi. Dan Bapak ini terkejut. Saudara, dari tengah-tengah tanah yang retak dan batang yang kelihatannya mati itu pada beberapa bulan yang lalu, saudara, ternyata tumbuh sebuah tunas yang baru. Tunas hijau yang segar, penuh kehidupan. Lalu kemudian sahabat pada Bapak itu berkata, saya tidak menyerah, saya tetap menyiraminya. Saya percaya bahwa setiap atau di dalam akarnya masih ada kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kehidupan kita seringkali seperti tanaman itu. Terlihat kering, terlihat retak, seolah-olah tidak ada harapan. Tapi pagi hari ini Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan, berkata kepada setiap kehidupan kita semua, saudara, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dia masih menyirami kita dengan kasih karunia-Nya. Percayalah, dari padang gurun yang paling gersang sekalipun, Dia sanggup menumbuhkan kembali pengharapan itu. Saudara, jika kalian terberkati, saudara bisa tap-tap layar. Dan jangan lupa saudara, kalau saudara terberkati, saudara juga bisa menerbangkan gift. Ya, maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena saya harus fokus kepada firman Tuhan yang dibagikan. Tapi jikalau saudara terberkati, saudara bisa tap-tap layar, bisa terbangkan gift, bisa share, bisa apalagi Bapak Ibu Saudari repost, share channel ini ke grup-grup WA kita masing-masing di handphonenya, supaya mereka semua mengikuti, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, keluarga besar, semua bisa mengikuti program ini Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, ada seorang bapak satu ketika sangat percaya diri dengan kemampuan navigasinya. Suatu hari ia dan istrinya tersesat di jalan pedesaan yang sepi. Mereka berputar-putar selama 1 jam, melewati kandang sapi yang sama untuk ketiga kalinya. Lalu kemudian sang istri berkata, "Papa, sayang, menurutku kita sudah tersesat. Coba kita berhenti dan lihat peta GPS itu." Lalu kemudian suaminya dengan bangga menjawab, "Tidak, nggak usah. Aku nggak percaya sama GPS. Aku ini tahu arahnya," kata si suaminya. Setelah 1 jam lagi dia berputar-putar, saudari, tersesat. Bensinnya sudah mulai hampir habis. Dan sang istri mulai menarik-narik rambutnya. Akhirnya si bapak menghela nafas, saudari kasih Tuhan, dan mendengarkan ya GPS. Dia membuka GPS dan mendengarkan GPS itu. Saudara, tidak kurang dari waktu 5 menit. Ya saudari kasih Tuhan, ternyata suara dari GPS itu membimbing mereka ke jalan raya utama. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita seperti bapak itu. Kita berada dalam padang gurun kehidupan, tersesat, berputar-putar dalam masalah yang sama. Tetapi ego dan kepercayaan diri kita berkata, sudah, aku bisa handle ini semua sendiri. Kita menolak untuk melihat peta, yaitu firman Tuhan, dan mendengarkan GPS, yaitu pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saat hari ini Tuhan ingin berkata, sudah cukup berputar-putar kamu anak-anakku. Berhentilah, dengarkanlah aku akan membuat jalan yang baru bagimu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini. Mengenai doa yang membuka setiap jalan di padang gurun. Ya, Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang juga itu sudah muncul. Tidak tahukah kamu? Ya, tidakkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, izinkanlah saya membagikan sebuah gambaran yang mungkin akrab bagi kita semua, yaitu padang gurun. Dalam pemikiran kita, padang gurun itu adalah tempat yang gersang, tempat yang tandus, tempat yang panas terik di siang hari, dan ketika malam hari maka akan ada dingin yang menusuk ya ke tubuh kita semua. Saudara, padang gurun adalah tempat di mana sumber air sangat langka. Jalanan itu berliku-liku dan penuh dengan bahaya, serta kita mudah tersesat. Saudara, padang gurun adalah simbol dari kebuntuan.
Padang gurun adalah simbol dari kekeringan. Padang gurun adalah simbol dari keputusasaan dan situasi tanpa harapan di dalam hidup kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin saat hari ini beberapa dari kita sedang berada di padang gurun kehidupannya masing-masing. Padang gurun itu bisa bersifat ataupun bisa berupa keuangan yang serba kekurangan dan tidak jelas ujungnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Padang gurun itu bisa bersifat relasi atau berupa relasi ya yang hancur, entah pada suami, kepada istri, kepada pasangan, kepada anak-anak, orang tua, perkawanan, persahabatan, kekeluargaan. Ya, relasi yang hancur, relasi yang sunyi dan penuh dengan luka di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin juga padang gurun itu berupa kesehatan yang membuat kita lemah dan tidak berdaya di dalam hidup kita semua. Bapak Ibu, mungkin juga padang gurun itu berupa pekerjaan yang bagai jalan buntu, tidak ada promosi, tidak ada peluang. Kita sudah berusaha, tetapi masih saja jalan itu belum terbuka, omset belum kita dapatkan dan lain sebagainya di tengah-tengah pekerjaan maupun bisnis kita semua. Saudara, padang gurun itu juga bisa berupa spiritual, di mana kita merasa Tuhan jauh. Doa-doa seakan-akan memantul ke langit-langit kamar, dan firman Tuhan terasa kering di dalam setiap kehidupan kita semua. Jika kalian sedang ada di padang gurun itu, saudara, dengarkanlah suara Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, yang ditujukan bagi umatnya yang sedang dalam pembuangan, yang sedang dalam putus asa, dan melihat tidak ada masa depan di dalam setiap hidup mereka. Tetapi Yesaya 43 tadi ayat yang ke-19 yang kita baca, saudara, biarlah firman ini boleh menjadi fondasi daripada pesan firman Tuhan pagi hari ini. Atau saat hari ini mungkin saudara menontonnya di siang hari, atau di sore atau di malam hari. Saudara, doa yang membuka jalan di padang gurun. Kita akan melihat 3 kebenaran besar tentang bagaimana doa yang dilandasi keyakinan akan janji Tuhan menjadi kunci untuk kita semua mengalami terobosan. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Yang pertama, kita mau belajar Bapak Ibu Saudari, dari mana sesuatu yang baru itu bermula. Dari mana sesuatu yang baru itu bermula? Saudara, ternyata sesuatu yang baru itu bermula dari sumber ilahi yang membuat terobosan. Dari Allah sendiri. Perhatikanlah kalimat ini. Lihat, aku hendak membuat. Ya saudari ini kasih lihat Tuhan. Karena di Yesaya tadi dikatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, kata kuncinya ada pada aku. Ini adalah aku yang sama, yang membelah laut teberau, yang menurunkan mana dari langit, yang mengeluarkan air dari batu yang keras pada saat bangsa Israel, Bapak Ibu Saudari, ada di padang gurun. Saudara, aku ini adalah Allah yang berdaulat. Aku ini adalah Allah yang maha kuasa. Karena di sana dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, ya, jadi sumber ilahi bagi terobosan atau sumber ya sesuatu yang baru di dalam setiap kehidupan kita semua adalah ternyata Allah sendiri. Allah lah yang akan membuat, bukan saudara yang membuat, bukan kita yang membuat, tetapi Allah sendiri yang membuat. Perhatikan ini baik-baik. Lalu kemudian dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, sesuatu yang baru itu tidak bermula dari dalam diri kita semua. Ia tidak lahir dari positive thinking di dalam hidup kita semua, atau usaha manusiawi setiap hidup saudara semata. Ia bermula dari hati, ia bermula dari rencana Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, doa yang sejati adalah doa yang mengalihkan fokus kita dari keterbatasan kita kepada ketidakterbatasan Allah dalam setiap hidup saudara. Saudara, ketika kita berdoa, kita sedang menyelaraskan diri dengan Sang Pembuat Jalan. Kita mengakui bahwa Dialah sumber dari setiap terobosan-terobosan dalam hidup kita semua. Doa bukanlah sekedar daftar permintaan kita. Doa adalah sebuah tindakan iman yang menyatakan, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kulakukan. Aku percaya rencanamu lebih baik, lebih besar dari rencanaku. Saudara, Allah tidak meminta kita untuk menciptakan jalan keluar. Siapakah saudara dan saya yang menciptakan jalan keluar?
Allah tidak meminta saudara dan saya membuat jalan keluar masing-masing. Tugas kita adalah percaya dan berdoa. Amin. Saudara bisa katakan di dalam kolom komentar, tugas kita adalah percaya dan berdoa, percaya dan berdoa, percaya dan berdoa. Sehingga kita siap ketika jalan itu dibukakan di dalam setiap kehidupan kita semua oleh Tuhan sendiri. Saudara, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua, bahwa sumber sesuatu yang baru ternyata adalah Allah sendiri. Inisiatifnya dimulai dari Allah. Terobosan sejati itu dimulai dari tindakan Allah, bukan dari kemampuan kita. Bapak ibu saudari, janjinya itu mendahului iman kita. Ini adalah tentang anugerah Allah yang memberikan apa yang tidak layak kita terima. Kita tidak bisa, ya Bapak ibu saudari, menolong diri kita sendiri dari padang gurun itu. Kita perlu diselamatkan oleh kuasa dari luar diri kita semua. Musa ketika ada di Laut Teberau di dalam Keluaran pasal 14, saudara, situasi bangsa itu ya pada saat itu buntu total. Di depan ada laut, di belakang Bapak Ibu saudari ada tentara Mesir yang sedang marah mengejar mereka. Karena yang terakhir kan kematian anak sulung di Mesir, Bapak Ibu saudari. Siapa yang gak sedih? Siapa yang gak marah gara-gara Musa dan bangsa Israel? Maka 10 tulah itu terjadi dalam kehidupan bangsa Mesir. Saudari kasih Tuhan, di depan ada laut, gak bisa mereka menyeberang pada saat itu. Di belakang ada tentara Mesir ya, yang lagi marah sakit hati sama Musa dan bangsa Israel. Saudara, pada saat itu umat Israel berseru dalam keputusasaan. Saudara, tindakan Allah pada saat itu ya, dikatakan Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, Bapak Ibu saudari. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sendiri ternyata yang membelah laut itu. Allah sendiri ternyata yang menciptakan jalan di mana tidak ada jalan pada saat itu. Saudara, inisiatif semuanya itu berasal daripada Allah sendiri. Kuasa itu berasal 100% daripada Allah sendiri di dalam setiap kehidupan bangsa itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, daripada saudara ketika ada di padang gurun, saudara berdoa, ya ataupun mungkin saudara berdoa dengan panik. Saudara, ayo. Misalkan ya, Tuhan tolong aku cari jalan Tuhan. Saudara, sebelum saudara berdoa seperti itu, mulailah dengan pujian, Tuhan, aku percaya Engkau adalah pembuat jalan. Engkau adalah pembuat jalan bagiku. Aku menyerahkan kebuntuan-kebuntuan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin Bapak Ibu saudari. Daripada saudara berdoa panik, Tuhan tolong aku cari jalan. Tuhan tolong carikan jalan. Carikan jalan. Sekarang juga. Saudara, mulailah kita ya berdoa dengan memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, aku percaya. Aku percaya bahwa Engkau adalah pembuat jalan itu. Aku menyerahkan kebuntuan-kebuntuan hidupku ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin Bapak Ibu saudari. Ayo berhentilah menyalahkan diri sendiri. Berhentilah menyalahkan orang lain. Ketika saudara tidak bisa menemukan solusi, berhentilah menyalahkan orang-orang lain maupun diri sendiri. Tenanglah. Karena pertempuran ini adalah milik Tuhan. Ketika saudara membawa di dalam setiap doa demi doa, lepaskanlah beban. Ya, oh mungkin dalam setiap hidup saudara, oh enggak, saya harus menyelesaikan ini sendiri. Saudara, lepaskanlah beban untuk bergantung kepada dirimu sendiri. Lepaskan itu semua dan mulailah bergantung pada Allah. Mulailah bergantung pada inisiatif Allah di dalam setiap hidup saudara. Saudara harus tahu bahwa ada sumber sesuatu yang baru dan itu adalah inisiatif daripada Allah sendiri. Ya, ini yang pertama. Kita sedang belajar mengenai doa yang membuka jalan di padang gurun. Dan saudara tahu dari mana sesuatu yang baru itu bermula. Ternyata ada sumber ilahi di dalam setiap terobosan-terobosan dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana sesuatu yang baru itu dialami. Saudara, ternyata ada peran doa di dalam membuka jalan. Ada peran doa di dalam membuka setiap jalan-jalan yang baru itu. Allah berfirman, aku hendak membuat sesuatu jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, di sini kita melihat dua tindakan Allah yang ajaib.
Yang pertama, membuat jalan di padang gurun. Saudara, di padang gurun tidak ada peta. Di padang gurun tidak ada rambu-rambu seperti yang terjadi di Jabodetabek, Bapak Ibu Saudara, ataupun mungkin di kota-kota besar yang sudah punya peta, maps. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ada nanti simbol-simbol ya di jalan tol ini keluar nanti daerah misalkan Cibubur, Bogor, ya saudara dikasih oleh Tuhan, Tanjung Priuk, ya Selipi, ya daerah mana lagi saudari, oh ini Jakarta Selatan, Blok M dan lain sebagainya. Masih ada penunjuk jalan, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau di area-area kota-kota besar maupun kota-kota kecil di daerah-daerah, ya walaupun mungkin belum yang ke pedalaman banget Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita tahu, pertama Allah Bapak Ibu Saudari, dia memiliki tindakan yang ajaib. Yang pertama, membuat jalan di padang gurun. Di padang gurun tidak ada peta, tidak ada rambu-rambu. Yang ada hanyalah hamparan pasir yang luas. Hamparan pasir yang luas. Tetapi Allah berkata ia akan membuat jalan. Dan dalam bahasa aslinya kata jalan ini berarti jalan raya. Jalan raya, sebuah jalan yang lurus dan jelas. Ya, sebuah jalan yang lurus dan jelas, bukan jalan tikus Bapak Ibu Saudari, tetapi benar-benar ya Allah sedang membuat jalan raya. Ya, membuat jalan raya. Dan sebuah jalan raya itu sebuah jalan yang lurus, sebuah jalan yang jelas yang dapat dipandang oleh setiap mata yang melihatnya. Saudara, doa adalah sarana yang Allah gunakan untuk meruntuhkan tembok kebingungan dan membuka arah yang jelas dalam setiap hidup kita semua. Jadi ketika kita berdoa, kita meminta hikmat Tuhan untuk melihat jalan raya itu. Untuk melihat jalan raya itu yang jelas di dalam kehidupan kita semua, yang sedang Ia sediakan di tengah-tengah kebuntuan kehidupan kita semua. Amin. Tuhan tidak memberikan Bapak Ibu Saudari jalan yang blur atau jalan kecil, jalan tikus ya di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi Dia memberikan jalan raya yang artinya saudara, Dia memberikan ya jalan yang jelas di dalam setiap hidup saudara di tengah-tengah kebuntuan hidup kita semua. Ini yang pertama, Dia membuat jalan di padang gurun. Lalu kemudian yang kedua, Dia membuat sungai di padang belantara. Ini bahkan lebih ajaib lagi Bapak Ibu Saudari, ya. Jalan di padang gurun aja udah mantul ya Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Dan ini dikatakan ya di dalam Yesaya tadi, Dia membuat sungai di padang belantara. Ini bahkan lebih ajaib lagi daripada yang pertama. Saudara, jalan mungkin masih bisa dicari, ya, masih bisa didapat di padang gurun, tetapi sungai di padang belantara ini sebuah kemustahilan. Biasanya sungai itu ditemukan di hutan-hutan, ya Bapak Ibu Saudari, bukan di sebuah padang pasir ataupun padang belantara. Ini sebuah kemustahilan, dan ini berbicara tentang sumber kehidupan di tengah-tengah kekeringan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ternyata ketika kita berdoa, doa itu adalah saluran yang melaluinya Allah menyalurkan sungai kasih karunia. Yang melalui setiap doa-doa kita semua, Allah menyalurkan kekuatannya, Allah menyalurkan penghiburannya ke dalam jiwa kita yang kering. Yang setuju katakan amin. Maka kenapa jiwamu, jiwaku kering, saudara sedang ada di padang gurun? Ternyata kalau dicek-cek ya Bapak Ibu Saudari, berapa banyak kita semua yang tidak berdoa. Ya, bangun pagi yang kita ambil bukan lipat tangan, tetapi kita ambil handphone di tangan Bapak Ibu Saudari. Kemudian kita lipat handphone itu di tangan kita, kita lihat ya tanpa kita Saudari lepaskan. Ya kita genggam erat-erat handphone itu berjam-jam. Bukannya berjam-jam di ruang doa berdoa. Ya Saudari ini kasih oleh Tuhan, tetapi kita berdoa dengan cara manusia modern hari ini. Bukan berdoa sebenarnya, tapi kita sedang memuaskan ya diri kita dengan informasi-informasi yang sebenarnya nggak penting, nggak perlu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, saya jamin dalam setiap hidup saudara, walaupun kita tinggal di Indonesia, di Malaysia, saya tanya siapa yang pernah lihat Bapak Ibu Saudari orang nomor satu di negeri saudara secara langsung? Adakah saudara yang melihat orang nomor satu di negeri ini? Ya Bapak Ibu Saudari secara langsung. Mungkin ada yang pernah lihat, tapi berapa banyak yang pernah melihat? Semua kita taunya dari berita, semua kita taunya dari informasi, ya artis-artis dan lain sebagainya. Nggak ada, jarang yang ketemu secara real. Ya Bapak Ibu Saudari, kita tahu itu semua dari berita-berita saja dalam setiap hidup kita semua. Makanya Paulus itu luar biasa ketika dia mengenal Yesus.
Saudara, yang ku kehendaki, kata dia, mengenal kuasa dan kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Saudara, yang lalu dianggap sampah, gak berguna, sekarang pengejarannya akan Kristus. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, ya, supaya saudara tahu, ketika saudara berbicara mengenai sungai di padang belantara, doa ternyata adalah saluran yang melaluinya Allah menyalurkan sungai kasih karunia, kekuatan dan penghiburannya ke dalam jiwa kita yang kering. Doa mengubah padang gurun hati kita menjadi taman, ya, yang dilalui aliran-aliran air hidup. Tadinya sih memang padang gurun di dalam setiap kehidupan jiwa kita semua. Tetapi ketika kita mulai berdoa, saudara dikasihi Tuhan, padang gurun dalam setiap hidup kita semua mulai menjadi taman yang dilalui aliran-aliran air kehidupan. Amin, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Jadi ayo, ya, perhatikanlah urutannya. Karena di sana tidak tertulis kamu akan membuat jalan, lalu aku akan menolongmu. Tidak. Saudara, yang tertulis di dalam Yesaya itu, akulah yang akan membuat, bukan kamu loh. Ya, bukan kamu dulu disuruh membuat jalan oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan akan menolongmu. Tidak. Tetapi Tuhanlah yang akan membuat jalan. Saudara, iman kita yang diekspresikan itu melalui doa adalah respon terhadap inisiatif dari Allah. Doa adalah kunci yang membuka pintu bagi kuasanya untuk bekerja, untuk mengubah kemustahilan menjadi kenikmatan di dalam setiap hidup saudara. Jadi mari berdoalah, ya, bagaimana sesuatu yang baru itu dialami, ya, di dalam setiap hidup kita semua. Ternyata ada peran doa, ya, dalam membuka setiap jalan dalam kehidupan kita semua. Inilah yang kedua. Doa adalah sarana untuk mengalirkan kuasa Allah. Doa bukanlah sihir, Bapak Ibu Saudari, ya, seperti orang-orang dunia ini menggunakan doa untuk sihir. Tetapi doa bagi orang-orang Kristen adalah sebuah hubungan. Doa adalah sebuah hubungan, karena melalui doa, ya Bapak Ibu Saudari, melalui doa-doa kita semua, kita ini yang terbatas sedang menyambut dan membuka diri bagi kuasa Allah, bagi pribadi Allah yang tidak terbatas itu di dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, doa adalah pipa yang menghubungkan padang gurun kita dengan sumber air yang tidak pernah kering. Katakan amin. Ternyata doa adalah pipa itu yang menghubungkan padang gurun kita semua dengan sumber air yang tidak pernah kering. Jadi ketika kita berdoa, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita sedang memberi Allah izin untuk campur tangan secara nyata di dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo kita belajar dari Hana. Situasi Hana di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Hana berada di dalam padang gurunnya, Bapak Ibu saudara. Apa itu padang gurun dalam kehidupan Hana pada saat itu? Kemandulan. Dia mandul, dia diejek, hatinya pedih, dan ia merasa tidak ada harapan dalam setiap kehidupan Hana pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu saudari, tindakan Allah di dalam setiap kehidupan Hana ketika Hana berdoa, ya, dan berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, di dalam 1 Samuel 1 ayat 10, saudara dapat membaca cerita itu di sana. Doanya Bapak Ibu saudari adalah curhatan yang jujur. Doa Hana adalah curahan hati yang jujur kepada Allah. Karena melalui doa itu Allah membuka jalan baginya. Ia memberikan seorang anak yang bernama Samuel, yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga sejarah bangsa Israel pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari belajarlah dalam setiap kehidupan kita semua. Jadikanlah Bapak Ibu saudari dalam setiap doa-doamu, ya, jadikanlah semua itu secara spesifik dan jujur seperti Hana. Doakan secara spesifik, katakan kepada Tuhan tepatnya di mana padang gurun kalian semua. Ya, misalkan saudara punya pernikahan yang kering, ya, saudara berdoa di hadapan Tuhan, pernikahanku ini lagi kering, ini adalah padang gurunku. Atau mungkin saudara katakan, Tuhan, keuanganku lagi seret, ini adalah padang gurunku. Ya, atau mungkin saudara dan saya sudah jauh dalam spiritualitas saudara, Tuhan, aku benar-benar kering hari-hari ini. Saudara, doa-doa yang jujur seperti ini akan melahirkan jawaban-jawaban yang spesifik
dalam setiap hidup kita semua. Berdoalah secara spesifik, bukan hanya secara umum. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan ya di dalam setiap hidup saudara. Apa yang sedang kau alami, sampaikan itu dalam hadirat Tuhan. Ya, jangan hanya kepada pendeta saudara sampaikan. Pendeta pun tidak tahu. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, dia hanya menebak-nebak saja. Kamu punya masalah ini dan itu. Tetapi kalau engkau sampaikan dalam hadirat Tuhan, saudara, dia tahu isi hatimu. Dia tahu sampai yang terdalam dalam kehidupan kita semua. Lalu kemudian setelah kita berdoa, saudara lakukanlah tindakan iman yang kecil. Setelah Hana berdoa, saudari, mukanya tidak muram lagi. Ya, berapa banyak orang yang setelah berdoa mukanya masih muram. Sebelum berdoa mukanya muram. Nanti setelah berdoa mukanya masih muram, masih mesem. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo. Ketika saudara sudah mulai berdoa atau saudara setelah selesai berdoa, biarlah mukamu tidak muram lagi, nggak jutek lagi, nggak lemes lagi. Ya, seperti saudara sedang ditaruh batu yang besar di pundak saudara, sehingga Bapak Ibu Saudari kayaknya berat banget bebannya dalam setiap hidupmu. Ketika kamu sudah membawa doa, saudara, ayo jangan muram lagi. Ya, saya banyak sekali melihat orang-orang, ya semua kita ada masalah Bapak Ibu Saudari. Tapi ada orang-orang yang kelihatan. Dulu waktu saya muda saya punya kawan Bapak Ibu Saudari. Pokoknya kalau dia lagi kesel, ya dia lagi kesel, lagi ada masalah, pasti mukanya cemberut Bapak Ibu, cemberut. Melayani juga cemberut, ya pokoknya dia tutup-tutupi. Tapi saya tahu pada saat itu Saudari, kelihatan sekali mukanya. Tapi orang itu nggak bisa ngeker saya punya masalah atau tidak, nggak bisa ngeker Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya selalu tersenyum. Ya, karena saya selalu bersuka cita Saudari. Hanya istri saya saja yang tahu kadang. Ya, di dalam setiap kehidupan kami, pergumulan-pergumulan kami. Tapi kalau di jemaat Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, dari saya muda sampai sekarang, saya selalu belajar untuk melatih menjadi berkat buat setiap mereka semua. Dengan tersenyum. Ketika memuji, semangat, oh haleluya, padahal mah pergumulan banyak di dalam hati. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, tapi satu ketika ada orang bertanya seperti ini. Memang kalau kayak gitu kita tetap melayani, kalau kita lagi ada bergumul dan lain sebagainya, bukankah kita munafik? Kan kita lagi ada pergumulan nih, lalu kemudian kita diajak untuk melayani. Terus kemudian kita kan pilih, udah gak usah lah Pak Pendeta, saya lagi ada pergumulan, lagi ada masalah. Terus saya bilang, enggak, kita tetap harus melayani. Bukankah itu munafik Pak Pendeta? Saya bilang tidak munafik. Kita sedang melatih diri kita semua untuk tetap stabil dalam segala musim kehidupan kita semua. Suatu ketika dalam keluarga saya, Bapak Ibu Saudara, saya nggak usah keluarga luar ya, keluarga kami. Satu ketika udah lama, mungkin beberapa tahun yang lalu, 5-6 tahun mungkin, sudah lama Bapak Ibu Saudara. Satu ketika saya menghadapi setiap pergumulan yang hebat. Satu pagi, ya kami berdebat panjang dalam setiap kehidupan kami. Yang mengenai ada pergumulan dalam setiap kehidupan saya bersama istri pada saat itu. Wah, kita bergumul panjang. Kita adu argumen, perdebatan, berantem hebat pada saat itu. Lalu kemudian itu minggu pagi Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudari saya harus memberitakan firman Tuhan pada saat itu. Ya, saya tetap mandi pagi-pagi setelah, ya belum selesai juga masalahnya. Saya tetap memilih melayani Tuhan. Memilih untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi pada saat itu istri saya tidak, saudari. Pada saat itu kan jujur-jujur aja nih. Dia memilih untuk, udahlah gua gak mau ibadah dulu. Pokoknya bilang aja dulu sakit pada saat itu. Ya saudari kasih lihat Tuhan, tetapi saya memilih untuk tetap setia. Saya memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun kondisi pada saat itu tidak memungkinkan sebenarnya. Ya karena habis berantem hebat. Jemaat mah gak ada yang tahu Pak Bu. Ya tetapi saya tetap memberitakan firman Tuhan. Itu udah latihan saya sejak masa muda. Itu bukan munafik Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita rindu untuk menunaikan setiap tugas pelayanan kita semua. Setelah saya sudah tunaikan semua, jemaat sudah pulang. Lalu kami kembali lagi menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan itu. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Ya jangan lalu kemudian kalau saudara bergumul, pendetanya bergumul, istrinya lagi bergumul, lalu kemudian gereja menjadi tutup Bapak Ibu Saudari. Jemaat yang mau datang gak bisa. Karena pendetanya lagi kecewa. Karena pendetanya lagi berantem hebat saat itu. Gak boleh demikian. Tetap kita harus tunaikan setiap tugas pelayanan kita. Karena kita sedang melatih setiap musim-musim kehidupan kita semua. Saat sulit, saudara tetap datang berdoa kepada Tuhan.
mencari wajah Tuhan, tetap ke gereja. Ya, saat saudara dalam setiap mungkin padang gurun kehidupan saudara, tetap datang ke gereja. Mungkin ada kisah-kisah yang manis, saudara senang diberkati, tetap datang kepada Tuhan. Itu melatih dalam segala musim, ya saudara, untuk latihan. Terus memiliki iman yang stabil, terus bertumbuh stabil. Ya Bapak Ibu Saudari, semakin kita mencari wajah Tuhan, dan semakin hidup kita menjadi berkat bagi sesama di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah yang kedua. Saudara, doa adalah sarana untuk mengalirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Respon apakah yang dituntut oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua? Seharusnya kita merespon ketika Tuhan membukakan setiap jalan yang baru. Saudara, respon kita adalah saudara memiliki mata iman untuk melihat hal-hal yang baru itu. Bukan mata elang ya Bapak Ibu Saudari. Saudara harus memiliki mata iman untuk melihat ya yang baru itu di dalam setiap hidup saudara. Inilah yang ketiga. Tuhan melanjutkan, sekarang juga itu sudah mulai muncul. Tidakkah kamu mengetahuinya? Tadi dalam Yesaya tadi yang kita baca. Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang menusuk di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, tetapi seringkali kita tidak melihatnya karena mata kita tertutup. Mata kita tertutup. Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru, tetapi mata kita tertutup. Oleh apa? Oleh masalah mungkin yang terlalu besar. Makanya kita ngelihatnya masalah aja dalam hidup kita semua. Lihatnya masalah aja, bukan lihat Tuhan ya yang bisa menyelesaikan masalah itu. Saudara terlalu fokus kepada setiap masalah-masalah saudara, makanya mata iman itu tertutup. Lalu kemudian apalagi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan yang membuat mata iman kita tertutup? Saudara, yang kedua ada luka-luka masa lalu yang terlalu dalam setiap hidup kita semua. Ada luka-luka yang tidak bisa kita lepaskan, yang tidak bisa kita ampuni. Ketika lihat orang itu yang menyakiti kita, tidak bisa. Sangat sakit pada saat itu. Saya nggak bisa mengampuni orang seperti itu. Saudara, nggak boleh demikian. Belajarlah tetap mengasihi dan mengampuni. Amin. Kalau saudara belum bisa lihat mukanya, minimal saudara bawa dalam doa. Tuhan, Engkau tahu lukaku dalam setiap kehidupanku. Memang aku benci banget sama orang itu. Aku sebel banget Tuhan. Kurang ajar orang itu Tuhan, dan lain sebagainya saudara. Ya saudara bisa curhat sama Tuhan. Tapi aku nggak mau menyimpan luka ini dalam-dalam. Aku mau memiliki kasih Kristus. Aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau memberkati orang ini. Saudara sebutkan namanya. Aku mau melepaskan pengampunan Tuhan kepada orang-orang itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo lepaskan luka masa lalumu di dalam setiap hidupmu. Apa yang seringkali membuat doa-doa kita terhalang? Ternyata saudari, ketika engkau tidak saling mengampuni, itu yang membuat doa-doamu terhalang. Makanya sebelum engkau naikkan doa-doamu, saudara minta maaf, minta ampun. Ya, kalau saudara belum bisa lihat mukanya, minta ampun di dalam setiap doa-doamu kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan waktunya yang terbaik untuk saudara dan saya benar-benar meminta maaf dan mengampuni dengan tulus kepada orang-orang itu. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian apalagi ya saudari yang membuat mata rohani saudara dan saya tertutup? Yang ketiga, ada kebiasaan-kebiasaan lama yang sering kali meragukan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, doa itu adalah latihan sekali lagi untuk membuka mata rohani ini. Siapa yang gak punya masalah? Siapa yang gak pernah punya luka dalam masa lalu? Siapa yang gak punya kebiasaan lama yang sering kali meragukan Tuhan? Rata-rata manusia seperti itu. Tetapi ketika kita berdoa, itu latihan dalam setiap hidup kita semua untuk membuka mata rohani kita semua. Yang setuju katakan amin. Maka berdoalah sehingga mata rohanimu terbuka. Doa melatih kita untuk melihat dengan mata iman. Kita percaya bahwa sekalipun kita belum melihat perubahannya secara fisik, sesuatu telah dimulai, sesuatu telah memulai, atau sesuatu telah mulai, ya, telah mulai muncul di alam roh. Ketika saudara mulai berdoa itu, sesuatu itu telah mulai muncul di alam roh dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Walaupun secara fisik mungkin belum ada perubahan-perubahan, tetapi kita percaya, saudara, ketika kita berdoa, ternyata sesuatu itu mulai muncul di alam roh. Dan iman kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengerjakan sesuatu
bahkan saat aku masih berada di padang gurun ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara belum bekerja hari-hari ini, tetapi saudara berkata kepada Tuhan, thanks God, terima kasih Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan pekerjaan bagiku. Engkau sedang mempersiapkan pasangan hidup bagiku. Engkau sedang mempersiapkan Tuhan Yesus baby dalam kandunganku yang belum punya baby bertahun-tahun. Saudara, ketika kita berkata seperti itu, terima kasih Tuhan, Engkau sedang membuka setiap jalan-jalan berkat dalam setiap kehidupanku. Bahkan saat aku masih berada di padang gurun ini, aku masih tetap percaya dan aku memilih untuk percaya. Amin Bapak Ibu Saudari. Itu sesuatu akan mulai muncul di alam roh dalam hidup saudara. Ketika Hana berdoa Bapak Ibu Saudari, ya ingat, sesuatu itu telah muncul di alam roh pada saat itu. Tetapi perubahan secara fisik belum. Tahun berikutnya Tuhan mengingat doa Hana. Amin. Tuhan mengingat doa Hana tahun berikutnya. Dan Hana yang mandul itu pada saat itu, saudara yang kasih Tuhan, ternyata punya baby bernama Samuel. Saudara, siapa yang gak happy, siapa yang gak suka cita? Padahal Hana ketika berdoa saat itu nangis terseduh-seduh. Saudara, dia komat kamit di dalam setiap bibirnya. Lalu kemudian Imam Eli ngomong seperti ini, kamu kayak perempuan gila kamu ya. Kamu mabuk kali ya saudari. Ya, bahkan Hana dicap seperti itu loh. Sama imam, sama pendeta pada saat itu. Tetapi Hana menyampaikan, tidak, aku tidak mabuk. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Aku ini punya pergumulan yang dalam. Sedang aku sampaikan dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Pendeta bisa tebak-tebakan, ya bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau kita bawa dalam hadirat Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pembela kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ayo kita percaya. Saudara, mungkin ketika kita berdoa hari ini belum terjadi perubahan secara fisik. Tetapi ingatlah, sesuatu telah mulai muncul di alam roh dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin jawabannya akan 3 bulan lagi. Mungkin 3 minggu lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudari tahun depan. Atau mungkin beberapa tahun lagi. Tetaplah percaya saudara, dan tetaplah berdoa. Berdoa itu menggeser perspektif kita, ya, dari Tuhan melihat masalah saudara saja menjadi Tuhan, bukakanlah mataku untuk melihat pekerjaanmu di tengah-tengah masalahku. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan cuma berdoa, Tuhan lihat aku punya masalah, Tuhan aku punya masalah ini, Tuhan aku punya masalah itu. Semua orang punya masalah. Ya, saya mau kasih tahu, semua orang punya masalah Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudari, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukakanlah mataku untuk melihat pekerjaanmu di tengah-tengah masalah hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau saudara mau ulang apa yang saya sampaikan, nanti saudara nonton di YouTube Pastor Deso ya. Saudara bisa replay, bisa ulang-ulang, saudara bisa tulis kembali apa yang menjadi poin-poin pentingnya pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mari. Iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Tuhan sering bekerja di balik layar sebelum hasilnya terlihat. Amin Bapak Ibu Saudari. Sebelum hasilnya terlihat, Tuhan sudah bekerja di balik layar. Tapi pertanyaannya, tidakkah kamu mengetahuinya? Tidakkah kita semua mengetahuinya? Saudara, ini adalah ajakan untuk beralih dari melihat dengan mata kepalamu, ya, kepada setiap masalah kebuntuan, kepada melihat dengan mata imanmu, di mana Allah sedang berkarya. Itu yang saya yakini. Saudara, ya, saya sampaikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin ada hal-hal yang kita doakan, ya kita gumulkan, Tuhan belum menjawab. Tetapi ingat, saudara, ini kasih oleh Tuhan mata iman kita. Ya, saudara, ini kasih oleh Tuhan, kita akan berkata, Allah yang sedang berkarya dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Abraham dan Sarah, mereka berada di dalam padang gurun mereka pada saat itu, yaitu kemandulan secara biologis, baik dalam setiap kehidupan Sarah maupun Abraham. Secara fisik tubuh mereka sudah mati Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Bahkan di dalam hal menghasilkan keturunan, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Allah berjanji akan memberikan keturunan dalam setiap kehidupan Abraham dan Sarah. Bahkan saudari, pada saat itu Sarah tertawa di dalam hatinya, mana mungkin aku udah nenek-nenek, mana bisa ngelahirin lagi, kata nenek Sarah pada saat itu saudari ya. Mungkin seperti itu, kan dia tertawa pada saat itu saudari, mana mungkin kata Sarah. Tetapi Abraham mempercayai janji Allah di dalam setiap kehidupannya.
walaupun pada saat itu belum terjadi. Saudara, Allah berjanji akan memberikan keturunan dalam kehidupan Abraham dan Sarai. Roma 4 ayat 17 mengatakan, Allah adalah Dia yang menghidupkan orang mati dan yang menyebut sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Atau seperti yang saya pernah bilang, creatio ex nihilo. Dia sanggup, saudari, ya, memunculkan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kebesaran Allah kita semua. Dia sanggup menghidupkan orang yang mati. Yang kemarin kita belajar kisah Lazarus, ya Bapak Ibu Saudari, yang dikasih oleh Tuhan. Abraham pun percaya. Dia tidak bimbang, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya. Ia memilih untuk percaya pada janji Allah, bukan kepada fakta fisiknya dalam setiap hidupnya. Saudara, iman Abrahamlah yang menjadi matanya untuk melihat anak yang belum lahir itu. Dia tetap percaya kepada janji Allah dalam setiap hidupannya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah mulai mengucap syukur untuk setiap terobosan yang akan Tuhan lakukan di dalam setiap hidup kita. Sebelum kalian melihatnya, ucapkanlah thanks God, terima kasih Tuhan, karena Engkau sedang membuat jalan terhadap masalah ini sekalipun belum ada perubahan. Thanks God, terima kasih. Tapi aku percaya Tuhan sedang mengerjakannya di balik layar. Yang setuju katakan amin. Mulailah mengucap syukur, ya, dalam setiap hidup saudara. Berhentilah berkata di dalam setiap kehidupanmu, oh ini mustahil, gak mungkin ada jalan keluar. Aduh, udah stadium sekian, gak mungkin bisa sembuh. Aduh, sudah rusak rumah tanggaku. Aduh, sudah rusak anak-anakku. Aduh, sudah seperti ini dan lain sebagainya. Gak mungkin ada jalan keluar. Saudara, berhentilah berkata seperti itu. Berhentilah berkata seperti itu. Gantilah dengan mengucapkan janji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19. Saudara, iman itu dinyatakan melalui perkataan. Amin saudari. Kalau saudara mungkin ada di dalam setiap hati dan pikiranmu ada sesuatu yang mustahil, saudara perkatakan imanmu, ya. Nyatakan imanmu lewat setiap perkataan-perkataanmu. Saudara, gunakanlah masa tunggu itu untuk membangun iman, bukan menggerutu, bukan ragu. Gunakanlah masa tunggu penantian saudara untuk membangun imanmu, ya. Bacalah janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Ingatlah setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu saudara. Ini akan mempertajam mata iman kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, 3 hal ini saya mau mengajak kita semua. Saudara, ketika saudara melakukan apa yang disampaikan pada kesempatan saat hari ini, kita akan melihat sebuah aliran kuasa Allah. Kita akan melihat aliran kuasa Allah yang berinisiatif karena Dia sang sumber itu. Dan saudara merespon di dalam setiap doa iman saudara. Dan akhirnya memampukan kita untuk melihat serta mengalami karyanya. Sesuatu yang baru itu. Saudara, jalanilah proses ini dengan percaya. Dan kita akan melihat jalan di padang gurun itu terbuka dalam setiap hidup saudara. Katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, mungkin Anda dan saya datang di channel ini. Kita semua hadir di channel ini dengan hati yang berat. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ada yang sedang merasa terjebak atau merasa terjebak dalam padang gurun kita tanpa jalan keluar. Mungkin ada seperti itu. Saudara, firman Tuhan saat hari ini untuk kalian. Untuk kalian semua yang punya padang gurun itu. Allah yang kita sembah, Allah yang saya sembah, Bapa di surga yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari, Dialah pembuat jalan di padang gurun. Amin. Dia adalah sumber air hidup di tengah-tengah kekeringan dalam setiap kehidupan jiwamu dan jiwaku. Saudara, mari, apa yang harus kita lakukan di dalam setiap hidup saudara dan saya? Berdoalah dengan keyakinan yang baru. Datanglah kepadanya bukan dengan mengeluh tentang betapa besarnya gurun pasir itu ataupun padang gurun itu dalam hidup saudara. Bukan mengeluh, Tuhan berat sekali, besar sekali masalah ini, Tuhan aku tidak sanggup. Saudara, datanglah kepadanya bukan dengan mengeluh, tetapi dengan mengagungkan betapa besarnya Allah yang kita percayai. Pujilah Dia sebagai pembuat jalan dan sumber air hidup itu yang pasti akan mengaliri aliran-aliran air hidup itu dalam setiap jiwa-jiwa yang sedang memiliki kegersangan di padang gurun masing-masing.
Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan selain saudara berdoa dengan keyakinan yang baru? Ya, saudara, yang kedua, percayalah waktu Tuhan. Percayailah waktunya. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang juga itu sudah mulai muncul. Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna. Teruslah berdoa, teruslah bertekun, dan penuh dengan kesabaran dalam setiap hidup saudara. Karena saudara, kita percaya ada kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan untuk merahmati setiap kehidupan kita semua. Kita ini sedang menjalani waktu urutan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kita jalani setiap hari, ada pagi, siang, malam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu manusia punya waktu seperti itu. Tetapi di dalam firman Tuhan ternyata ada waktu yang lain. Waktu yang bernama kairos itu. Waktu Tuhan untuk memberkati. Waktu Tuhan untuk merahmati saudara. Di tengah-tengah waktu yang kita dijalani. Ya, di tengah-tengah waktu yang kita jalani pagi, siang, malam, Senin, Selasa. Ya, 2025, nanti 2026, 2027. Kita punya waktu seperti itu. Waktu kronos kita semua, Bapak Ibu Saudari. Ya, urutan-urutan peristiwa yang kita jalani dalam setiap waktu-waktu kita semua. Tetapi ingat, saudara, satu ketika nanti ada ada kairos-kairosnya Tuhan. Saudara, satu ketika ada waktu Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, mungkin waktu itu enggak setiap hari. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mujizat itu kalau terjadi setiap hari, Bapak Ibu Saudari, enggak asik lagi. Dia bukan mujizat karena terjadi setiap hari. Kan ada lagu mengatakan mujizat setiap hari. Saudara, kalau mujizat terjadi setiap hari, dia bukan mujizat, itu peristiwa yang biasa. Mujizat itu bisa terjadi, tetapi enggak sering-sering, ya, sekali-sekali. Amin, Bapak Ibu Saudari. Enggak sering-sering, sekali-sekali. Mungkin nanti ada 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, ya, sebulan sekali, ya, 6 bulan sekali, setahun sekali, 3 tahun sekali. Itu mujizat. Sehingga saudara mengingat. Coba kalau Tuhan membelah laut Teberau tiap hari, Bapak Ibu Saudari. Udah bukan mujizat lagi, itu sesuatu yang biasa. Betul gak Bapak Ibu Saudari? Ya, coba Tuhan membuat tulah setiap hari. Di dalam setiap kehidupan orang Mesir sampai tulah yang ke 100.000 gitu contohnya. Cuman 10 tulah saja. Saudara, setiap mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan di dalam setiap hidup kita semua, pasti Tuhan akan berikan. Pasti akan ada waktunya, ada kairosnya Tuhan dalam hidup saudara. Nantikanlah itu. Percayalah waktunya dalam setiap hidup saudara. Amin. Walaupun tidak terjadi setiap hari. Saudara, saya percaya dalam setiap kehidupan saya pun juga sama. Saya bukan orang yang tidak menantikan mujizat. Saya percaya sekali sampai hari ini ada mujizat. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang saudari ini dikasihi oleh Tuhan, yang lebih banyak menghasilkan mujizat yang terjadi dalam setiap hidup kita semua. Yang seharusnya saudara mujizat itu bisa terjadi lebih banyak, itu adalah lewat setiap doa-doa kita semua. Mengerti yang maksud saya, ya, Bapak Ibu Saudari? Yang seharusnya yang membuat mujizat itu terjadi lebih banyak di dalam setiap hidup saudara, itu seharusnya doa-doa kita semua. Yang mungkin kalau saudara doanya malas-malasan, ya terjadinya mungkin 3-5 tahun sekali. Tapi kalau saudara doanya rajin dalam setiap hidup saudara, mungkin saja sebulan sekali, mungkin saja 2 bulan sekali. Saudara, ayo percaya waktu Tuhan, tetaplah berdoa. Ya, Tuhan punya waktu Tuhan. Sekalipun waktu kita menurut kita terlambat, tetapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Lalu kemudian yang ketiga, bersiaplah untuk bergerak. Saudara, ketika Tuhan membuka jalan, itu berarti kita harus berjalan. Amin. Ketika Dia membuka sumber air, saudara, kita harus datang dan minum. Dalam setiap kehidupan kita semua. Doa bukanlah pengganti tindakan. Tidak. Saudara, makanya ada dikatakan ora et labora. Berdoa dan bekerjalah. Doa bukanlah pengganti tindakan kita semua. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah dasar dari setiap tindakan-tindakan iman kita semua. Orang-orang yang beriman, mereka pasti berdoa di dalam setiap hidup mereka. Mereka tidak akan pernah meninggalkan setiap doa-doanya kepada Tuhan. Karena mereka tahu doa itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi hubungan yang dibangun setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saya sudah hampir mungkin 20-an tahun melayani Tuhan dari sejak masa muda saya. Saudari, jadi gembala sudah hampir 15 tahun. 15 tahun, hampir 15 tahun. Ya, sebelum itu 7 tahun saya ingat sekali melayani.
Ya berarti udah hampir 20-an tahun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya membangun setiap kehidupan di ladang Tuhan. Saudara, ayo. Ya bayangkan seorang petani di tengah-tengah musim kemarau. Ia tidak bisa menciptakan hujan, bukan? Petani itu saudari, apa yang dilakukannya ketika ada di dalam musim kemarau? Ia berdoa tentunya untuk meminta hujan. Dan sementara dia menanti jawaban doa, saudara, dia membersihkan saluran airnya, dia mempersiapkan ladangnya, dan dia percaya bahwa hujan satu ketika akan datang. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya hidup ya dalam setiap antisipasi iman. Jadi jangan malas-malesan. Saudara mungkin bilang, oh Tuhan Yesus pasti akan datang, tapi nggak pernah tahu datangnya kapan. Udahlah mabok lagi, udahlah main judi lagi, udahlah berbuat dosa lagi. Nggak boleh gitu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetap kita harus persiapkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, orang-orang yang sudah persiapkan atau persiapan dari sekarang-sekarang ini untuk menanti waktunya Tuhan, dia nggak akan kaget nanti waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Tapi orang-orang yang tidak persiapan, dia akan kaget. Saudara bayangkan anak-anak yang ujian itu. Ketika dosen bilang hari ini akan ujian. Lalu kemudian mahasiswa yang sudah belajar berminggu-minggu sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya. Oh dia akan bilang, oh siap Pak dosen. Oke, hari ini ujian. Jadi dia gak akan kaget Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia merasa dia sudah belajar. Ya dari berbulan-bulan sebelumnya. Tetapi mahasiswa yang bodoh, dia akan bilang, Pak dosen jangan hari ini Pak dosen, besok saja ya Pak dosen, atau minggu depan ya ujiannya Pak dosen, tolong ya Pak dosen. Ya itu mahasiswa yang bodoh seperti itu. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi mahasiswa yang cakap, yang pintar, sudah persiapan, dia akan siap ketika dosen itu dia bilang ujian hari ini, atau kapanpun ujian itu dihadirkan, dia akan siap. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita pun juga sama, kita akan siap. Betul ya? Kita akan siap kalau saudara persiapan. Ya kalau Tuhan Yesus nanti datang mau besok, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan, 2027, 2030, tahun berapapun lah pokoknya. Ya saya nggak bisa sebutkan tahunnya saudara yang kasih oleh Tuhan, karena tidak ada yang tahu. Jadi jangan coba menebak-nebak tahun, tanggal, bulan. Ya saudari, kita hanya bisa apa ya? Kalau misalkan mau hujan kita tahu, oh ini cuacanya mau hujan. Ini cuacanya panas, kita tahu, kita bisa merasakan. Dan akhir zaman juga begitu. Bagi orang-orang yang dekat kepada Tuhan, dia tahu waktunya tidak akan lama lagi. Tapi dia nggak bisa sebutkan itu bulan tahunnya. Nggak ada yang tahu. Ya, jadi jangan suka menebar kepanikan Bapak Ibu Saudari. Saya percaya orang yang persiapan ketika nanti 2 tahun lagi Tuhan datang, misalkan ada yang seperti itu. Saudara nggak akan seradak seruduk, nggak akan gerasak gerusuk. Saudara percaya, mau Tuhan datang 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, besok pun aku sudah siap. Karena apa? Aku sudah persiapan. Karena seperti gadis yang bijaksana, amin, yang selalu menyediakan minyak itu. Mereka sama-sama membawa pelita. Yang bodoh, 5 gadis yang bodoh membawa pelita membawa pelita sama-sama ya. Yang bijaksana juga membawa pelita. Yang bijaksana ini terus kemudian membawa juga minyaknya. Yang bodoh tidak membawa minyaknya. Saudara, ada yang menafsirkan itu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Ya bisa-bisa saja ditafsirkan seperti itu. Suka-suka kalian ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya sendiri menafsirkan hal itu adalah orang-orang yang persiapan. Orang-orang yang persiapan itu ya saudari, selain membawa pelitanya, dia juga membawa minyaknya. Artinya saudari, gadis yang bijaksana itu persiapan sudah jauh-jauh hari. Saudara, kita semua ayo, saya cuma mau bilang, ayo persiapan. Ayo persiapan. Saudara mau pindahan nanti ke langit yang baru, bumi baru, Yerusalem baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Ayo persiapan. Amin. Jangan malas persiapan, doa nggak pernah, ke gereja nggak pernah, ya. Yang saudara lakukan adalah cari duit terus, kerja terus, padahal tahu hari Minggu harusnya cari Tuhan, padahal saudara tahu harusnya setiap hari berdoa. Ayo persiapan. Dan lewat channel Pastor Deso, saudara diingatkan untuk persiapan terus. Amin ya. Sehingga nanti waktu ujian datang dalam hidup saudara, waktu Tuhan hadir memberkati saudara, mungkin juga memberikan ujian, saudara nggak kaget. Amin ya. Karena saudara setiap hari saudara terus dibangun di dalam kehidupan iman saudara, khususnya lewat channel ini. Dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih.
di dalam Kristus. Lihatlah sekali lagi ke sekeliling kalian semua. Mungkin secara fisik kalian masih berada di tempat yang sama. Namun ingat, secara rohani sesuatu telah bergerak ketika kalian mulai di dalam setiap doa. Firman Tuhan telah menyatakan bahwa ada pilihan di depan kita. Tetaplah memandang, ya Bapak Ibu Saudari, kepada Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah saudara dan saya tetap memandang kepada Allah yang sanggup mengubah batu itu menjadi sumber air yang hidup di tengah-tengah padang gurun itu. Yesus Kristus adalah penggenapan tertinggi dari janji jalan di padang gurun itu. Saudara, di kayu salib dia membuka jalan kepada Bapa. Dari lambungnya yang terluka tertikam itu, saudara, mengalir sungai air yang hidup, yang menyucikan, yang memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saat hari ini saya tidak hanya mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan bisa membuat jalan. Saya mengajak kita semua untuk menyerahkan seluruh perjalanan hidupmu dan hidupku, saudara, setiap kebuntuan, setiap kekeringan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Yesus yang mengambil kemudi di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara bukan hanya mendapat sebuah jalan keluar, saudara sedang mendapatkan dirinya sebagai jalan itu sendiri. Amin. Sebagai jalan itu sendiri. Saudara dan saya tidak hanya mendapat pertolongan, tetapi saudara mendapatkan juru selamat. Bukan hanya pertolongan duniawi, tetapi pertolongan rohani sampai kepada kekekalan dalam setiap kehidupan jiwamu. Bagi kalian yang lelah, bagi kalian yang haus, bagi kalian yang tersesat, datanglah kepada Yesus Kristus. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Yesus sekarang, bukan nanti-nanti. Sekarang Bapak Ibu Saudari, biarkanlah sesuatu yang baru yang Tuhan janjikan itu dimulai dengan sebuah keputusan yang baru. Bahwa detik ini juga Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja atas setiap kehidupanku. Katakanlah itu dalam setiap komitmenmu pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Biarlah Tuhan yang membuka jalan di padang gurun kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha pengasih dalam setiap hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih untuk firman-Mu. Seperti api yang menghangatkan hati yang beku. Seperti palu yang menghancurkan tembok keputusasaan dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami memilih untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah pembuat jalan di mana tidak ada jalan. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber air hidup di tengah-tengah padang gurun yang paling gersang sekalipun. Kami percaya bahwa janji-Mu tentang sesuatu yang baru adalah ya dan amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada saat hari ini kami memilih untuk percaya. Percaya bahwa Engkau adalah Allah pembuat jalan di mana tidak ada jalan. Percaya bahwa Engkau adalah sumber air hidup di tengah-tengah padang gurun setiap hidup kami. Dan biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, lakukanlah sekarang di dalam setiap kehidupan kami. Di mana ada kebuntuan, ciptakanlah jalan raya iman sehingga kami dapat melihat dengan jelas. Di mana ada kekeringan, alirkanlah sungai kasih karunia-Mu dan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan di mana ada kegelapan, nyalakan kembali terang-Mu. Karena kami percaya penyertaan-Mu selalu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bagi setiap orang yang telah mendengar suara-Mu saat hari ini dan membuka hatinya bagi Yesus, Bapakku, aku berdoa, tetapkanlah langkah mereka di dalam setiap jalan yang adalah Kristus sendiri dalam setiap hidup mereka. Ubahlah hidup mereka dari dalam keluar. Jadikanlah mereka saksi-saksi-Mu ya Tuhan Yesus, yang memberitakan betapa ajaibnya kuasa-Mu, yang sanggup membuka jalan-jalan di padang gurun itu semua. Kami serahkan segala hal yang kami doakan, segala kekhawatiran, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami percaya Engkau telah memulai segala sesuatu yang baru dan Engkau akan menyelesaikannya bagi setiap kami. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembuka setiap jalan kami, yang oleh darahnya kami mengalami kelahiran yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap jiwamu, hatimu, hidupmu, keluargamu. Orang-orang yang Kau kasihi, pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu, papa mamamu, orang tuamu, mertuamu, kakek nenekmu, cucu-cucumu diberkati oleh karena Tuhan.
Biar Tuhan yang merahmati setiap kehidupan jiwamu, yang setiap hari rindu untuk terus bertumbuh, mengenal pribadi Yesus di dalam setiap hidup saudara. Jadikanlah channel ini sebagai saluran yang terus saudara dan saya belajar bersama-sama untuk mengenal kasih Kristus lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap usaha bisnismu boleh diberkati. Setiap pekerjaan-pekerjaanmu boleh diberkati. Tubuhmu boleh diberkati dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Terlebih jiwamu boleh diselamatkan di dalam kasih karunia-Nya yang ajaib. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang diberkati pada kesempatan pagi hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara jangan lupakan air putih hangat. Ya nanti bagi kalian yang sakit kita mau sama-sama berdoa. Ya bagi kalian yang mau percaya. Terus buat kalian yang sakit saudara siapkan air putih hangat. Di akhir sesi nanti saya akan doakan buat kalian yang sedang sakit. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Terima kasih yang sudah tap-tap layar Bapak Ibu Saudari. Saudara terima kasih sudah 118.000 tap-tap love-nya. Thank you ya. Kita setiap hari yuk kita kejar terus 100.000 tap-tap layar setiap hari Bapak Ibu Saudari ya. Itu sebagai bentuk dukungan juga dari saudara kepada saya. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih juga buat share-nya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara bisa repost channel ini, saudara bisa share channel ini kepada grup-grup WA kita semua yang kita kenal tentunya. Atau kita bisa japri kepada mereka. Terima kasih buat kalian juga yang sudah memberikan gift. Ya sepanjang tadi khotbah saya yang saya sampaikan, terima kasih juga buat setiap gift yang kalian berikan lewat pelayanan ini. Saudara, itu salah satu sebagai bentuk dukungan ya bagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan untuk mendukung channel ini. Terima kasih buat kalian semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya buat kalian juga yang sudah memberikan persembahan-persembahan secara rajin, secara kontinu, secara setia. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih ya buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pekerjaan Tuhan khususnya di pelayanan Pastor Deso Ministry. Bapak Ibu Saudari terima kasih buat pemberian-pemberian saudara. Ya ucapan syukur saudara kepada Tuhan setiap harinya. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahannya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, buat kalian semua yang rindu juga untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya, persembahan khusus juga untuk pembukaan TK. Ya, kita membutuhkan biaya sekitar 70 juta untuk pembukaan TK Bapak Ibu Saudari. Detailnya saya lengkap sekali. Kalau saudara nanti mau detailnya, saudara tinggal chat kepada saya. Nanti saya akan berikan detail proposalnya dan lain sebagainya untuk pembukaan TK ini, saudari. Kalau hatimu tergerak, ya, kalau hatimu tidak tergerak, tidak usah saudara tanya-tanya. Tetapi kalau hatimu tergerak dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung pelayanan pembukaan TK, saudara bisa chat kepada Pastor Deso. Pastor, saya rindu untuk mendukung. Nanti saya akan berikan lengkapnya dan saudara atau saudara percaya lewat pelayanan ini, saudara bisa mendukung. Jangan lupa nanti dalam setiap transferan persembahan-persembahan saudara tulis ya. Ini untuk persembahan pembukaan TK ya Pastor. Gitu Bapak Ibu Saudari sehingga kita bisa menyisikannya. Oke, terima kasih buat kalian yang rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi support maupun kolekte. Saudara dapat memberikan ke bio profil saya atau profil saya. Nanti di sana ada BCA atas nama istri saya dan yang kedua metodenya ada lewat Social Bus. Orang Indonesia gunakanlah BCA karena memudahkan ya. Nanti setelah saudara memberi jangan lupa di screenshot kembali kepada saya. Orang-orang luar negeri saudara juga bisa menggunakan Social Bus ya karena lebih memudahkan. Ya khususnya orang-orang di luar negeri yang tidak memiliki rekening-rekening bank-bank di Indonesia. Social Bus itu memudahkan buat kita yang rindu mendukung. Ya setiap kreator mungkin saudara penginjil yang saudara rindu untuk mendukung pelayanannya, saudara bisa menggunakan Social Bus untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, buat kalian yang terberkati dan buat kalian yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara dua hal ini tidak ada dalam setiap hidup hatimu, saudara nggak usah memberi, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara juga nggak usah berkomentar dalam setiap hidup saudara. Kalau memang saudara tidak terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan saudara tidak digerakkan oleh Roh Kudus, maka saudara nggak usah ikut-ikutan memberi. Ya, tetaplah saudara duduk manis, diam, tenang, ya Bapak Ibu Saudari.
biarlah Roh Kudus itu yang mengkomando saudara dan saya untuk memberi kepada segala pekerjaan Tuhan di mana saudara digerakkan hatimu. Bukan hanya kepada channel Pastor Deso ya, tetapi kepada panti asuhan, orang tuamu, mertuamu, siapapun yang membutuhkan dukungan. Ada orang-orang yang tidak sekolah, ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang jualan, mungkin jualannya cuma 4.000-5.000. Saudara memberi ke sana, mungkin saudara beli 100.000, saudara tidak minta kembalian. Ya karena Roh Kudus sudah mengkomando saudara, itu pun tidak salah Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu benar banget menurut saya. Kalau Roh Kudus sudah taruh dalam hati, ya, yang salah itu saudara memberi, tetapi saudara tidak tanya kepada Roh Kudus. Ya makanya jangan tanya kepada gereja, jangan tanya kepada pendeta. Tanyalah kepada Roh Kudus. Ya Bapak Ibu Saudari, memang gereja itu wakil Tuhan. Ya, siapa yang bilang gereja bukan wakil Tuhan? Gereja itu wakil Tuhan. Tapi masalahnya siapa yang benar-benar mewakili Tuhan hari-hari ini? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudari. Ya, makanya saya bilang komando kita semua. Saudara berdoalah di dalam hadirat Tuhan. Kemana saudara harus bergereja, kemana saudara harus mendengar suara Tuhan, kemana saudara harus mendukung pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, biarkan dia mengkomando setiap hidup saudara. Ya, walaupun secara aturan main mungkin sudah ada, oh gereja kami resmi pastor, ya secara pemerintah gereja-gereja di Indonesia kan banyak yang resmi juga saudari ya, sudah ada ya SK-nya dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang benar-benar resmi di mata Tuhan, yang menjadi dealernya Tuhan, benar-benar resmi dari surga sendiri. Ini gereja yang berkenan di hadapanku, ini gereja yang tidak berkenan dan lain sebagainya. Saudara, ini kita bisa menemukan tentunya lewat setiap doa-doa pribadi kita dengan Roh Kudus. Saudara bisa menemukan itu ya kalau channel Pastor Deso, saudara menemukan ini sebagai dealernya Tuhan, ya saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus lewat channel ini setiap harinya. Ya saya tidak bilang bahwa ini channel yang paling benar, tidak. Saya hanya bilang saudari temukan dealer itu ya, di mana Tuhan berkenan atas setiap anak-anaknya yang memberikan pesan-pesannya bagi setiap hati dan jiwamu. Temukan itu dan dukunglah itu selalu. Setialah selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Amin. Ketika saudara mendukung, dukunglah dengan tulus ya dalam setiap hidup saudara. Bermurah hatilah setiap kehidupan kita semua, karena setiap pemberian-pemberian itu mengajarkan kita semua untuk bermurah hati. Saudara, ada orang-orang yang makan jutaan, belasan juta, puluhan juta hanya untuk sekali makan yang besok akan dibuang di jamban kita semua. Tetapi saudari, setiap hari kamu diberi makan manusia spiritualitasmu, supaya Bapak Ibu Saudari ada kehidupan kekal. Manusia spiritualitasmu bisa bertumbuh dan bisa dikenyangkan demi kehidupan kekalmu. Bapak Ibu Saudari, dukunglah selalu channel ini bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau ditanya, pastor, tujuan channel ini apa sih? UUJ, ujung-ujungnya adalah jiwa supaya diselamatkan di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus. Maka saudara tidak akan sia-sia ketika saudara tap-tap layar, saudara memberikan gift lewat pelayanan ini yang menerbangkan itu. Saudara juga memberikan persembahan-persembahan saudara, tidak ada yang sia-sia. Roh Kudus melihat itu semua sebagai bentuk kita rindu menjadi rekan sekerja Allah lewat setiap pelayanan-pelayanan kita semua. Saudara, saya tidak cakap mencari uang. Saya jujur dalam setiap hidup saya. Saya tidak cakap berbisnis dan lain sebagainya. Ya, saudari, mungkin istri saya lebih cakap dalam hal itu. Ya, mungkin di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara pun juga mungkin ada yang lebih cakap di dalam hal-hal seperti itu. Tetapi biarlah kita semua dapat berkolaborasi. Ya, Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus dalam pelayanannya ada setiap orang-orang yang cakap mencari uang. Paulus juga sama, di dalam sekitar orang-orang pelayanannya juga ada orang-orang yang cakap mencari uang untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi lebih enak ketika kita semua berkolaborasi untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Gak usah saling menghakimi, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kita semua punya karunia talenta sesuai apa yang sudah Tuhan berikan dan percayakan. Dan gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saya cakap untuk ngomong seperti ini dalam setiap kehidupan saya. Ya karena saya dulu udah terbiasa ya dari hampir 20-an tahun. Tapi saudari, pertama kali saya ngomong seperti ini, memberitakan firman Tuhan, ampun deh, keringetannya minta ampun. Ya, ragunya, takutnya, ya nanti aduh kalau salah gimana. Tapi saya sudah bangun dari puluhan tahun yang lalu. Saudara, kita berkolaborasi bersama-sama untuk mendukung segala pekerjaannya sampai ujung-ujung bumi, sampai ujung-ujung Indonesia, amin. Sampai ujung-ujung Malaysia, amin.
sampai ujung-ujung mana lagi Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ujung-ujung Singapura, bahkan sampai ujung-ujung dunia ini. Ya Saudara, ingatkan teman-teman kita yang bekerja di luar negeri. Jangan lupa tonton channel Pastor Deso. Bagus buat kalian, bagus buat kamu. Sehingga nggak hanya cari uang terus Bapak Ibu Saudara di luar negeri, tapi tetap cari Tuhan. Sehingga kalian bisa bermanfaat, menjadi berkat buat negeri yang kalian kunjungi itu. Ya, buat negeri di mana kalian bekerja di sana. Mungkin ada yang di Jepang, ada yang di Korea, mungkin ada yang di Australia, ada yang di Eropa, ada juga yang mungkin di benua Amerika. Saudara, sampaikanlah channel ini kepada mereka, teman-teman kita semua, menjadi pengingat supaya mereka juga jangan lupakan Tuhan ya dalam setiap hidup mereka. Kalau mereka nggak bisa pagi, ya sampaikan, ada YouTube-nya juga, kamu bisa tonton pembelajarannya. Ya, nanti nanti malam ada Gen Z Level Up, mudah-mudahan Pastor Deso bisa. Selasa kemarin saya nggak bisa, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudari. Tapi Kamis ini nanti malam ya kemungkinan besar bisa untuk melayani kembali nanti malam jam 7 malam. Sabtu besok ya setengah 7 malam maksud saya setiap Sabtu. Atau mungkin lebih cepat Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bentuknya sekarang setiap Sabtu itu KKR ya. Jadi KKR walaupun kita tidak punya gedung yang megah-megah, kita tidak sewa Istora, Gelora, Bung Karno, tetapi lewat channel ini biarlah setiap Sabtu ya manusia jiwa kita semua boleh mengalami ya kebangunan rohani selalu di channel ini setiap hari Sabtu. Jadi saudara datanglah ke channel Pastor Deso setiap Sabtu sekarang di weekend untuk kita ya mengalami kebangunan rohani setiap minggunya. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso sekali lagi. Saudara, kita angkat tinggi-tinggi air putih di tangan kita semua. Ini khusus buat yang sakit ya. Buat kalian yang tidak sakit, saudara jangan ikut-ikutan. Tapi bagi kalian yang sakit, yuk mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mempersiapkan air putih hangat ini. Tuhan, di pelayanan Pastor Deso Bapak berkati setiap jiwa-jiwa, setiap tubuh-tubuh yang sedang sakit. Pada kesempatan hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap pribadi-pribadi yang mengalami sakit tubuh mereka. Tuhan jamah kepala mereka, tangan mereka, organ-organ tubuh mereka. Tuhan bagian-bagian yang sakit sampai arah kaki mereka. Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sembuhkanlah in the name of Jesus bagi setiap mereka yang mengalami sakit. Hamba berdoa sebagai hambamu, Tuhan biarlah Tuhan sembuhkan bagi kemuliaan sorga. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan, memulihkan. Oh Tuhan, setiap tubuh-tubuh yang sakit. Dan kami terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus pada kesempatan saat hari ini. Dan kami percaya ketika kami meminum air ini, Tuhan, ini sebagai respon iman kami. Sehingga kami boleh melihat mujizat kesembuhan terjadi bagi setiap tubuh-tubuh yang sedang sakit. Minumlah di dalam nama Yesus Kristus air putih hangat ini yang sudah saudara siapkan di segelas ataupun mungkin di satu gelas ini. Mari kita bersama-sama kita meminumnya. Di dalam nama Yesus kami meminum ini Tuhan. Haleluya. Saudara bisa habiskan air putih hangat yang saudara sudah siapkan itu, ya Bapak Ibu Saudari, sebagai tanda bahwa saudara meresponi percaya kepada Allah. Kita bukan percaya kepada airnya ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita percaya kepada Allah yang memberikan kesembuhan. Dia sanggup memberikan kehidupan, pemulihan yang sempurna dalam setiap pribadi-pribadi yang sakit. Biarlah terimalah berkat kesembuhan ini di dalam nama Yesus Kristus bagi kemuliaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara, terima kasih sekali lagi kebersamaan kita semua. Salam dari saya Pastor Deso, sampai ketemu nanti malam jam 6:30 malam ya, waktu Indonesia Barat. Saudara, saya mohon undur diri, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Thank you ya, buat kalian semua yang sudah memberikan waktu dari awal sampai akhirnya. Thank you. Ya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, datanglah terus kepada Tuhan lewat channel ini setiap 7:30 pagi. Kalau ada pergumulan-pergumulan khusus, saudara bisa sampaikan di chat TikTok saya. Saya hanya membuka ruang chat atau diskusi lewat chat TikTok Pastor Deso. Saudara sampaikanlah ya, minimal kami bisa mendoakan setiap pokok-pokok doa yang saudara rindukan untuk ikut didoakan ya. Bapak Ibu Saudari, mungkin kami tidak bisa membantu tanda kutip ya sesuai dengan apa yang saudara rindukan. Tetapi saya percaya Tuhan pasti bisa membantu menolong sesuai tepat pada waktu Tuhan.
dalam setiap kehidupan saudara. Tapi kalau saudara mau curhat, mau dibimbing dan lain sebagainya, saudara bisa chat TikTok Pastor Deso. Nanti saya bersama istri, jadi saya tidak sendirian, saya bersama istri yang akan terus memantau setiap chat-chat Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan dan mendoakannya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita hari ini di hari Kamis 20 November 2025. Biarlah Tuhan membuka setiap jalan-jalan di padang gurun itu dalam hidup saudara. Hidupilah setiap firman Tuhan yang sudah ditabur dan hadirkanlah Tuhan selalu dalam setiap kisah-kisah hidupmu. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Sampai bertemu nanti, doakan juga Natal-Natal kita Bapak Ibu Saudari di bulan Desember. Kemungkinan besar di tanggal 20 Desember ya mungkin ya. Sekitar tanggal 20 atau 21 Desember kita akan Natal di channel Pastor Deso Bapak Ibu Saudari. Ibadahnya mungkin nanti sore atau malam hari bersama istri saya juga. Ya kita bersama-sama nanti kita akan memuji menyembah Tuhan. Entah di tanggal 20 atau 21 Desember. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudari yang pasti sore atau di malam hari ya. Jadi stay tune terus, nanti saya akan infokan seperti ini di pengumuman ini atau nanti di feed TikTok Pastor Deso. Saya akan informasikan setiap jadwal detailnya lengkapnya ya. Saudara stay tune saja, di bulan Desember kita akan merayakan Natal. Atau mungkin juga nanti ada malam Natal juga di channel ini. God bless you. Mungkin loh, ini baru mungkin kalau malam Natal. Ya karena saya juga harus melayani di gereja di mana saya menggembalakan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam sekali lagi, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat dengan Pastor Deso. God bless you. Bye-bye buat kita semua. Thank you ya buat kalian semua.